Selamat datang kembali di podcast Anak Bimbingan. Nggak perlu ada revisi dulu deh. Eh Filosofinya cukup panjang. Hari ini gua nggak tahu ini udah berapa bulan semenjak gua terakhir kali upload di Mazda Victor podcast Anak Bimbingan. Gue juga nggak tahu gue berapa lama nggak bikin video untuk ngobrol, sekedar untuk ngobrol aja. Gue nggak tahu, gue udah lama kayaknya udah nggak ngobrol-ngobrol kayak gini. Udah cukup lama. Gue bingung mau ngomongin apa. Jujur, kenapa ini gue ngeliat ke sebelah mana nih, sebelah kanan ya, karena gue ngeliat layarnya tuh di sebelah kanan ya. Ini kan kamera di sini nih, ini kamera di sini nih. Ini ya, ini kamera nih, dan ini layarnya. Gue sambungin ke laptop. Ini adalah video sebuah jawaban atas apa yang terjadi mungkin 4 bulan ini di Mazhab Victor, anak bimbingan juga, di podcast anak bimbingan. Ini mungkin adalah sebuah podcast gue yang bener-bener sendiri, dan gue ngobrol sendiri, nggak ada orang lain. Ini mungkin jadi konten atau video kontemplasi podcast anak bimbingan. Yang kalian tahu, sebagaimana mungkin 69 orang tahu lah, yang nonton terakhir kali di video gue ngobrol sama temen gue, Raga Kustiawan, sahabat gue, udah gue anggap sebagai kakak sendiri, gue juga gue anggap sebagai saudara sendiri. Entah sekitar mungkin 4 atau 5 bulan deh, 4-5 bulan kayaknya. Kalau 4-5 bulan juga kelamaan deh. Bulan September, September, Agustus, Juli, Juni, Mei, sekitar 4 bulan 5 bulanan lah, mungkin 4 bulanan. Itu kalau anak manusia di kandungan mungkin rohnya udah ada tuh, dijadi tuh. Gue terakhir kali podcast sama beliau, sama temen gue itu, banyak yang protes dan masuk banyak juga yang DM ke gue. Ini sorry, ini kalau ngomong agak belibet, sorry ya. Soalnya gue juga lagi agak batuk. Banyak pertanyaan yang masuk, mulai dari kenapa udah nggak podcast lagi, kenapa nggak bikin podcast, kenapa nggak ngelanjutin lagi podcastnya, kemana gua selama ini. Padahal setelah podcast itu kan banyak kegiatan-kegiatan di kampus, kayak misalnya kayak sastrapreneur, bedah buku dan sebagainya, tapi gua nggak upload dan gua nggak edit. Bahkan ada satu podcast yang sampai sekarang tuh gua nggak akan yakin ini bisa naik. Alasan adalah banyak banget kesalahan-kesalahan terjadi ketika lagi rekaman, ataupun lagi rekaman terusnya lagi editing. Bahkan hasil mentahnya pun itu terjadi sebuah kesalahan, dimana ternyata SD card yang gue pakai memang udah agak usang, jadi banyak rekaman yang hilang. Entah itu kenapa alasannya juga, gue juga bingung. Memory card yang gue pakai ini memang teknisnya harusnya itu bisa nge-record, bisa foto juga. Kesalahan yang terjadi murni adalah kesalahan gue. Podcast anak bimbingan dan beberapa video yang gue rekam sebelumnya itu nggak jalan karena memang kesalahan rekaman, dan kedua adalah gue kehilangan semangat untuk bikin video lagi.
podcast yang gue lihat dari zaman gue di Spotify bareng sama Desmond, dan Desmond sekarang udah lulus, alhamdulillah ya. Mon, selamat Mon. Ada sudah lulus ya. Sudah wisuda Anda. Dari banyak hal yang terjadi dari podcast pertama sampai yang terakhir, gue tuh tadinya tuh seneng banget gitu pas ketika podcast anak bimbingan ini muncul muncul ke YouTube, masuk ke YouTube. Jadi kan gue kelihatan gitu kan, wah gue orangnya kayak gimana gitu, gimmicknya banyak, gimmick-gimmicknya kelihatan lah ya. Ini juga semuanya gimmick nih sebenarnya. Tapi gue mulai kehilangan untuk membuat video itu karena kayaknya gue udah nggak yakin ini bakal bisa jalan. Gue udah nggak yakin ini bakal terus berlanjut. Gue nggak akan yakin ini bakal akan terus ada. Gue juga nggak yakin ini bakal akan terus berjalan. Sampai pada akhirnya gue memutuskan kayaknya udah deh. Kayaknya udah cukup deh untuk membuat podcast. Gue merasa kayak kehilangan interesting aja, merasa kehilangan apa istilahnya, ketertarikan gue untuk podcast. Padahal podcast ini yang membuat gue besar, untuk membuat gue yang membuat gue besar dan membuat gue belajar lagi, berpikir secara secara teratur lagi. Mulai dari persiapan, dari post produksi, pasca produksi itu gue yang ngerjain semua kan. Tapi yang terjadi adalah kayak gitu, hilang interesting, hilang, gue udah nggak, kayaknya udah gue udah nggak berminat lagi lah. Ternyata ada dunia lain di luar sana, dunia yang bener-bener harusnya nih yang gue jalaninnya ini, nggak usah gue tadi itu kayak gue berpikir kalau gue membuat podcast itu adalah salah satu kesalahan gue yang lakukan. Gue sudah membuat kecewa banyak orang, sudah membuat kecewa teman-teman gue, sudah membuat kecewa dosen gue, sudah membuat kecewa banyak pihak, sudah membuat kecewa orang-orang yang pernah terlibat di dalam podcast anak bimbingan. Ya gue membuat kecewa semua orang sih. Ya pada akhirnya gue merasa kayaknya harusnya podcast yang masuk ke YouTube harusnya gue nggak pernah masukin ke sana ya. Harusnya gue nggak pernah masukin podcast itu ke YouTube. Gue tetap aja di Spotify. Gue terlalu mengejar ambisi gue untuk menjadikan podcast itu ya sebagai wadah untuk anak-anak berkreasi, untuk anak-anak cerita. Teman-teman gue yang lainnya kayaknya mau curhat atau gimana pun itu masuk podcast bisa. Menjadi mengambil jalan hidup juga di situ bisa, ya, penghidupan juga di situ bisa. Ternyata gue terlalu naif orangnya, dan ternyata itu salah. Gue nggak bisa meminta mereka untuk terus ada di sana. Ayo kita bikin podcast, ayo kita bikin podcast, ayo ya gitu kan. Kita senang-senang, kita ngobrol segala macam. Udah nggak bisa. Setiap orang telah menemukan jalan ninjanya masing-masing.
Itu yang terjadi sampai gue kayak merasa ini salah men, salah ini. Gue terlalu memaksakan kehendaknya Opi. eh gue pada akhirnya kan gue juga sendiri yang repot, gue juga sendiri yang kayak eh gue merasa berdosa kepada teman-teman gue. Gue terlalu menggantungkan harapan gue yang tinggi gitu kan. Gue terlalu membuat tangga yang terlalu tinggi. Gue ajak semua orang, ayo naik tangga yuk, naik tangga sini yuk. Ini kita bisa mencapai langit. Ternyata kakinya nggak kuat. Ternyata yang gue bikin tuh rapuh. Jadi semua orang tuh jatuh ketika naik tangga itu. Jadi gue repotin semua orang. Sedih sih kalau gue ceritain banyak hal yang terjadi setelah pasca gue ngobrol dengan temen gue, sahabat gue. Setelah gue ngobrol itu banyak orang yang seneng sebenarnya, banyak orang yang seneng lanjutin lagi dong podcastnya, ngobrol lagi gitu kan. Tapi ternyata yang gue temukan adalah gue salah gue salah memberikan istilahnya apa ya, gue salah memberikan harapan. Gue salah ngomong waktu itu. Gue waktu itu bilang mencari jati diri ketika gue bikin podcast, mencari jati diri gitu. Tapi ternyata itu kasihan gue. Orang yang gue kasihanin pas podcast itu ya adalah Opi. Opi adalah salah satu orang yang bener-bener tuh tadinya tuh semangat banget ya. Ayo bikin podcast, ayo bikin podcast, gitu. Tapi gue juga harus melihat realita kalau gue tidak bisa memberikan apa-apa untuk dia. Sulit di sini tuh gue kayaknya nggak bisa menjamin dia untuk terus eksis. Gue inget banget waktu itu gue bikin podcast 1 jam sama Bang Opi, sama Bang Opi. Dia pernah nanya gini ke gue, gue bikin ini ya karena gue merasa aman. Iya, guanya merasa aman, tapi gue tidak bisa memberikan rasa aman itu ke teman-teman gue. Itu dosa terbesar gue ke teman-teman gue. Ternyata apa yang gue berikan, apa yang gue lakukan sekarang ternyata tuh gak berarti apa-apa buat mereka. Itu yang terjadi. Gue jadinya kayak belibet banget gue ngomongnya karena gue masih bingung nih gue ngomongin gimana ya. Ya gue jadinya merasa berdosa lah ke teman-teman gue. Gue juga mau minta maaf nih ke teman-teman semua. Gue juga mau minta maaf ke Pak Zaki juga, Bu Eris, Opi, Hosen, iya gak sih? Enggak deh. Ya kepada orang-orang yang gue kecewakan lah. Desmond juga, orang-orang yang pernah masuk ke podcast gue dan gue tidak pernah memberikan apa-apa ke mereka. Anak-anak Hima juga, gue tidak pernah bisa memberikan apapun ke kalian. Itu gue sudah berusaha sebaik mungkin memberikan apa yang terbaik untuk kalian, tapi ternyata
Yang gue berikan hanyalah harapan yang terlalu tinggi, sehingga gue ngajak kalian untuk naik, ayo naik bareng, naik bareng, naik bareng. Ternyata sulit. Gue juga minta maaf nih ke Ervin. Harus ini juga menjadi tempat penghidupan Alvin, karena gue juga tahu lu sampai sekarang gue belum bisa memberikan apa-apaan ke lu. Gue tidak bisa memberikan apa-apa ke teman-teman gue yang lainnya. Pada akhirnya gue juga sendiri yang repot. Ingin gue memberikan semuanya, ingin gue membantu kalian, tapi ternyata gue nggak bisa. Gue cuman ingin berkarya, tapi ya masih terlalu naif lah. Ya nggak bisa, gue nggak bisa ikhlas lah dengan apa yang gue lakukan. Ternyata membuat semua orang repot jadinya. Gue tadi udah mau bikin banyak program di Mazda Victor, pada ujung-ujungnya ya nggak begitu. Ada banyak yang ngejalan, pada akhirnya berhenti di tengah jalan. Terusnya banyak juga yang harusnya bisa dijalani tapi gue gak pernah jalanin karena mungkin memang gue udah kehilangan apa yang gue suka. Memang gue sedikit egois ya, gue ingin melakukan apa yang gue suka. Tapi ketika gue sudah kehilangan apa yang gue suka itu, ya jadinya gue tidak ingin melakukannya lagi. Jadi kehilangan. Jadi gue tuh kayak masih kayak terlalu anak kecil lah. Kalau bisa bilang kayak anak kecil banget gue kelakuannya. Kalau nggak suka ya gue nggak jalanin jadinya. Padahal ya lakuin aja. Nggak perlu lu suka atau enggak. Itu akan menjadi beban buat gue. Ya padahal bener. Omongan-omongan Opi itu semua rata-rata bener. Ujung-ujungnya semua orang bilang ke gue kalau memang harusnya tempat gue tuh bukan di situ. Harus orang lain yang jalanin itu, gue cukup di belakang layar biar gue nggak capek. Itu benar ternyata. Jangan semuanya gue lakuin sendiri, jangan semuanya gue libas sendiri. Mentang-mentang gue yang punya, ya gue libas aja semuanya. Ternyata itu salah, dan hari ini ternyata terbukti memang gue salah. Gitu, makanya gue bilang bodoh sekali saya. Gereng gitu. Lucu memang. Terus pertanyaan yang lain, kenapa nama mazhab Victor itu nggak berubah? Kenapa nama-nama mazhab Victor itu nggak dirubah nih? Gue mencoba untuk mengambil jawaban dari sisinya. Ya ini agak nge-lag sedikit ya, mohon maaf ya rekamannya kok tiba-tiba agak nge-lag sedikit ya. Gue pakai OBS soalnya. Ini gue ambil jawabannya dari Pak Zaki di grup waktu itu. Kita ngomongin masalah kenapa sih nama Mazhab Victor nggak diganti aja gitu kan. Nama Mazhab Victor tuh terlalu berat gitu. Dan alasan lain juga ini mungkin kenapa gue tiba-tiba malas untuk membuat video, karena gue terpecut satu hal oleh omongan gue nyebutin nggak ya, waktu itu pas lagi ada diskusi sastra waktu itu lagi ada kritik sastra, gue terpecut satu hal omongannya Pak
Warek 3. Katanya isinya Mazhab Victor harusnya adalah tempat orang-orang berpikir untuk sastra. Tapi channel Mazhab Victor isinya adalah YouTuber doang. Di situ gue langsung mulai kayaknya memang salah deh gue lakuin ini deh. Apa yang gue lakukan harusnya tuh tidak seperti ini. Ya pada akhirnya ujung-ujungnya gue waktu itu gue sampai potong MMC card gue saking gue keselnya. Salah gue nih, gue potong, gue belah waktu itu. Karena saking gue keselnya ya. Ini harusnya gue gak lakuin. Tapi pada akhirnya gue lakuin juga. Mana ya? Nih, ntar dulu gue coba cek nih. Kenapa alasannya namanya Madhab Victor? Sorry gue gak bisa tampilin. Seperti biasa. Nih. Pak Zaki bilang waktu itu, kenapa harus berubah dalam dunia sastra? Klaim nama bebas, seperti halnya ada Madhab Frankfurt, Madhab Rawamangun, hehe. Ya nggak pada hehenya sih. Dulu ketika membuat nama itu dengan cita-cita akan menjadi ciri khas dan gaya dari Universitas Pamulang. Kata pictor sendiri dari bahasa Latin panjangnya pictorial yang artinya adalah gambaran atau gambaran. Gambar atau gambaran. Terus oh ya arti kata mazhab itu aliran, gaya atau style. Oke. Itu jawabannya kenapa namanya mazhab Victor. Jadi jangan tanyakan lagi kenapa namanya mazhab Victor. Berat banget namanya lo bang. Namanya terlalu berat untuk diempu lah sama lo, diempu sama gua. Diemban lah sama gua. Banyak yang menyayangkan juga kenapa sih namanya mazhab Victor, kenapa sih gitu, kenapa nggak namanya yang lain aja. Ya itu tadi dari jawaban Pak Zaki adalah itu akan menjadi ciri khas dari Universitas Pamulang. Mungkin setelah ini gue juga akan ngobrol lagi sama Pak Zaki, juga gue ngobrol lagi sama Bu Eris apa yang gue harus lakukan ke depannya. Apa yang gue harus bikin ke depannya biar kembali lagi menjadi menjadi seorang anak bimbingan yang inilah anak bimbingan. Banyak yang bilang anak bimbingan setelah hilang, bener. Enggak lo doang, enggak satu dua doang yang bilang kayak gitu. Anak bimbingan tuh hilang, setelah itu hilang, bener kata banyak orang lah gitu. Anak bimbingan tuh harusnya tuh lucu. Anak bimbingan tuh harusnya itu ya membawa sebuah keseruan yang terbarukan lagi kan, membawa celutukan mahasiswa kembali lagi di dalam sebuah podcast. Itu yang harusnya terjadi. Tapi kenapa istilah obrolan adalah sesi tanya jawab? Gue terlalu mengikuti pasar. Ternyata gue terlalu mengikuti pasar, itu yang terjadi. Ya, akhirnya gue menemukan jawaban yang benar. Mengikuti pasar adalah hal yang paling salah untuk seorang Rizjuk. Seorang si Rizal Juki ini udah paling salah. Mengikuti pasar itu udah salah. Ternyata hal yang paling mainstream itu adalah yang harusnya tidak boleh gue lakukan. Itu lucu loh, gue baru nyadar loh. Style anak bimbingan memang seharusnya tuh menabrak esensi yang terjadi. Ya, gue baru nyadar. Baru menit berapa tuh, menit terakhir gue mau selesai itu baru nyadar. Asal kalian tahu, ketika episode pertama anak bimbingan, podcast anak bimbingan itu tuh hal yang paling lucu. Obrolan cinta di ujung tanduk itu tuh, di ujung semester itu hal yang paling lucu. Orang-orang tuh bertanya-tanya kenapa sih lu orang jadian di semester awal tapi di semester akhir tuh malah putus. Obrolan padahal itu doang, sekitar itu doang, gak jauh-jauh. Kemudian ada gengsi gede-gedean. Itu ada satu hal yang seharusnya gue sensor tapi gue gak sensor. Yang tidak gue sensor adalah, mungkin kalian inget ketika gue ngobrolin sebuah prestasi yang harusnya dimunculin seorang mahasiswa. Oh ini mahasiswa ini terkenal karena jagoan futsal nih. Itu kan kayak gini gue inget.
Lu kenal si ini nggak? Oh yang kemarin menang futsal ya gitu kan. Terus lu kenal ini nggak? Oh yang kemarin Open BO ya. Itu tuh tiba-tiba tuh celetukan gitu tuh yang orang-orang tuh Juk, inilah yang gue cari di podcast anak bimbingan. Ini yang gue cari gitu kan. Celutukan itu yang gue cari. Tapi masalahnya ini naik ke YouTube. Itu yang gue bingung dari kemarin. Itu yang terlalu ke batas. Bukan lucu juga sih. Sumpah gue gue ngeledekin kampus orang. Kampusnya punya kuda. Itu kudanya tuh punya parkiran sendiri tuh ya kan, parkiran kuda. Waduh, itu tuh yang gue sampai sekarang tuh kayaknya ya ampun, itu yang gue cari-cari itu lucu juga ya. Ya ampun, ya ampun. Apakah gue harus kembalikan lagi podcast anak bimbingan menjadi apa namanya, menjadi seperti semula, kita ngobrol bebas, isinya adalah pemahaman-pemahaman yang benar-benar seharusnya ini nggak perlu dipahamin, ini juga udah salah ini. Tapi obrolan-obrolan itu yang kadang-kadang tuh gue perluin juga nih. Cinta bener gue sama otak gue, meskipun otak gue kadang-kadang suka miring, gesrek otak gue, bener-bener gesrek banget dah. Tapi gue cinta banget sama otak gue cinta banget sama diri gue sendiri, mana. Sejelek ini muka gue, ya itulah gue. Sebodoh itulah gue, ya itulah gue. Tapi sehancur apapun itu, sebodoh apapun itu gue, ternyata yang apa gue omongin itu banyak orang yang mulai menerima. Itu yang terjadi, men, beneran. Gue kangen banget bener bikin podcast awal-awal tuh. Iya, bikin podcast awal-awal tuh gue kangen banget. Terus gue juga kepikiran kayaknya gue lama-lama bikin ini deh, bikin storyteller kayaknya ya. Kayak Bang Koy gitu kan. Ini udah cukup sih kalau bikin storyteller, harusnya kayak gini sih, tinggal di set aja nih. Ini kantor arsip anak bimbingan nih, harusnya gue setting sedikit-sedikit lah, karena kan agak tidak memungkinkan kalau gue bikin di tempat yang lama ya. Sudah tidak memungkinkan. Pengen banget gue bikin storyteller, entah mau menceritakan tentang apa, misalnya juga tragedi yang terjadi di Indonesia kan bisa aja. Dengan ciri khas gue yang memang agak absurd, celotehan-celotehan, celotehan yang mungkin memang ya itu yang terjadi. Jadi gimana nih gue nih? Tapi ya gue sekali lagi sih mau minta maaf sih ke teman-teman semua sih. Terutama yang tadi gue sebutkan, Bang Opi, ada Desmond juga, ada Pak Zaki, ada Bu Elis, Hussein, cepat lulus nih bangsat. Masuk ke YouTube, bicara sembarangan, kotor, mulutnya kotor. Terus sadar lagi memang mulut gue kotor kayaknya. Tapi terima kasih buat teman-teman semua sudah mendengarkan podcast hari ini. Gua ini cuma sebagai curhatan gue sebagai podcaster anak bimbingan. Gue yang bikin, nih badan gue gatal amat sih tadi. Udah mandi. Udah lama deh gue nggak bikin beginian. Udah lama juga ini gue nggak naikin ini ke YouTube. Tapi gue pengen banget ini ngobrol ini. Gue pengen naikin juga nih ke Spotify. Gue pengen naikin lagi lah.
Tapi terima kasih semua yang sudah mendengarkan podcast Anak Bimbingan. Tidak ada perlu revisi lagi, karena saya sudah merevisi diri sendiri. Terima kasih sudah mendengarkan, terima kasih sudah menonton. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semuanya.